Halo, halo, halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Malay bukan di Sabtu Ori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. By the way guys, akhirnya kita ketemu lagi di malam Jumat kali ini. Dan seperti biasa di malam Jumat ini gue bakal menceritakan story time ataupun cerita-cerita yang lumayan menyeramkan dan creepy-creepy dari teman-teman sekalian ataupun dari cerita gue sendiri. Dan di kesempatan ataupun video kali ini gue bakal ceritain lagi cerita dari gue sendiri karena cerita horor dan creepy gue ya masih ada beberapa stoknya dan gue bakal habisin itu dulu. Oke guys, jadi tanpa panjang lebar langsung kita masuk ke cerita gue kali ini. Ini sebenarnya ceritanya simpel banget, cuma ada 3 bagian. Pokoknya nonton sampai akhir, oke? Tapi sebelum itu di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Oke guys, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, dari ketiga cerita yang ada di video ini semuanya akan tentang hotel. Jadi ini tuh kayak lebih ke experience gue pas nginep di 1-2 hotel, nggak semua hotel, 1-2 hotel aja. Dan ada kayak ya agak mistis-mistisnya gitu. Jadi gue bakal ceritain semuanya di sini. Ini pure semuanya kejadian gue sendiri sama teman-teman gue setiap nginep di hotel. Bukan setiap sih, pas nginep di hotel. Oke guys, jadi cerita yang pertama adalah lift terbuka sendiri tanpa ada yang membukanya. Jadi ini tuh ceritanya pada saat itu, kalian tau gak sih waktu zaman-zamannya film Marvel Avenger yang Endgame itu lagi booming-boomingnya dan baru tayang di bioskop doang. Itu sebenarnya gue nggak terlalu ngikutin Marvel banget, tapi gue suka filmnya dan gue sama temen gue akhirnya memutuskan buat datang ke Denpasar karena tempat tinggal gue itu sama tempat bioskop itu jauh banget. Itu sekitar 80 kilometeran gitu jaraknya. Jadi kita sampai harus bolos sekolah. Kita nggak sekolah pada saat itu. Ini masih SMA ya, kejadian itu masih pas kelas 12 SMA kalau nggak salah. Gue sama teman gue memutuskan buat ke Denpasar nonton film Endgame itu karena ya kita excited banget buat nonton itu dan kita juga udah booking tiket lewat orang. Nah akhirnya kita memutuskan buat bolos sekolah dan pergi ke Denpasar buat nonton film Endgame. Nah kita ke Denpasarnya itu kayak ikut tumpangan gitu, tumpangan angkot gitu. Terus habis itu sampai di sana kita karena di sana nggak ada tempat tinggal, maksudnya kita nggak punya keluarga yang ada tempat tinggalnya, akhirnya kita memutuskan untuk mencari hotel. Nah, hotel yang kita pilih untuk menginap itu sebenarnya hotel yang lumayan terkenal dan gue kurang tahu itu bintang berapa. Gue juga nggak bakal sebut itu nama hotelnya di mana. Intinya itu adalah hotel yang berada di sekitaran daerah Denpasar gitu. Itu gue kurang tahu ya, Denpasar Barat, Timur, Selatan, Tengah, Pusat, nggak tahu deh. Pokoknya daerah Denpasar. Dan hotel itu ya lumayan bangunannya tuh kayak bangunan agak lama gitu karena mungkin udah dari lama ya hotel itu. Dan kata temen gue itu adalah hotelnya itu di zaman bapak dan di zaman orang tuanya dia udah ada gitu loh. Terus itu kita nginep di sana selama 2 hari 1 malam. Itu sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa. Awalnya tuh biasa-biasa aja seperti hotel biasa. Cuma ya emang agak creepy aja gitu ya lorong-lorongnya itu. Apalagi kan sepi gitu ya. Gue nggak tahu di situ ada penghuni lain atau enggak atau cuma gue aja sama temen gue. Akhirnya di situ gue langsung aja nginep, langsung check in. Itu sekitar jam 2 siang. Itu langsung masuk dan kita dapet kamar di lantai 4. Gue udah lupa kamar nomor berapa, intinya itu di lantai 4. Kita langsung nginep di sana. Itu sebenarnya nggak, awalnya biasa-biasa aja ya. Terus habis itu kejadian mulai pada saat gue keluar sendiri. Kalau nggak salah itu waktu kita kan di sana nggak bawa motor, jadi kita pinjam motor punya kakak gue yang ada tinggal di Denpasar. Kita pinjam, terus udah selesai keliling-keliling. Terus sekarang kita mau turun. Tapi yang turun itu gue doang karena gue cuma pengen belanja apa gitu di bawah, gue lupa. Pokoknya gue langsung turun ke bawah sendirian belanja. Nah, di sini nih kejadiannya. Jadi pas gue mau tekan lift karena di sana kan pakai lift sama tangga darurat. Daripada pakai tangga darurat, pegel kaki gue copot, mending gue pakai lift kan. Nah, akhirnya gue pakai lift tuh. Selama di sana gue pakai lift aja. Terus habis itu pas gue pencet liftnya, gue kan mau ke bawah lantai 1. Basement. Langsung ke basement supaya langsung ke motor. Karena gue pencet basement. Terus lu tau gak sih? Itunya itu si liftnya tuh pas gue pencet udah kebuka. Terus habis itu gue masuk seperti biasa sendirian di lift gue sendirian. Habis itu dia turun, lu tau gak sih dia berhentinya nggak di basement. Itu bener-bener kayak dia berhenti di lantai 2. Kalau nggak itu lantai 2 atau lantai 3 ya, gue kurang tahu. Pokoknya lantai di tengah-tengah gitu. Dia nggak langsung turun ke bawah, tapi dia berhenti di lantai 2, lantai 3. Itu biasanya akan terjadi ketika di lantai 2 atau lantai 3 itu ada yang mencet kan. Ngerti gak sih? Kalau misalnya kita nih dari lantai 4 mau ke basement, kalau misalnya di lantai 2, 3 ataupun lantai 1 nggak ada yang mencet, ya kita langsung aja ke basement gitu. Tapi di sini keadaannya gue dari lantai 4 mau turun ke basement, tapi itu malah berhenti di lantai 2 atau lantai 3 gitu, berhenti dan kebuka. Liftnya tuh kebuka gitu pintunya. Terus habis itu, loh, ini kebuka tapi nggak ada orang masuk, gimana sih? Karena gue udah bener-bener takut banget, gue pencet, terus gue pencetin habisnya ketutup dan langsung ke basement. Tapi karena itu waktu itu gue salah pencet, jadinya ke lantai 1.
Jadi di lantai 1 deh, langsung deh gue belanja langsung tuh sendirian. Dan baliknya karena gue sendiri juga, itu gue kira nggak bakal terjadi, tapi terjadi lagi guys. Kalian tahu, itu gue dari lantai 1 mau naik ke lantai 4, dia berhenti lagi di lantai tengah-tengah. Berhenti dan kebuka liftnya. Itu biasanya akan terjadi kalau misalnya emang di sana ada yang buka, tapi di sana nggak ada yang buka. Itu benar-benar gue, gue merinding banget di saat itu. Apalagi itu kejadiannya kayak sore hampir malam gitu loh. Terus habis itu kejadian ini nggak hanya terjadi sama diri gue, tapi sama temen gue juga, karena itu keadaannya gue berdua kan. Terus habis itu pernah juga pada saat itu gue sama temen gue mau keluar. Kalau salah itu mau jalan-jalan ke mall sebelum mau, karena ke bioskop itu sekitar jam 8 kalau nggak salah. Jadi sambil menunggu jam bioskopnya mulai, kita belanja-belanja dulu di mall. Akhirnya kita jalan keluar. Nah, kita udah pencet ke basement tuh. Gue sama temen gue ini berdua nih ya. Gue sama temen gue ke basement, dan lagi-lagi tuh terjadi lagi. Berhentinya stuck di antara lantai 2 atau lantai 3. Berhenti dan kebuka. Nah, karena sama temen gue akhirnya kita memberanikan diri buat noleh keluar ke liftnya itu. Kita noleh, kosong. Di lorong itu kosong, gak ada orang siapapun, gak ada. Bener-bener kosong. Siapa yang mencet, gak tahu. Kita langsung coba turun. Gue sama temen gue tuh sebenarnya penakut, cuma ya sok berani aja ya kan. Akhirnya kita langsung turun, langsung ke mall. Dan itu kayak kita diam-diaman aja sih sebenarnya. Oke guys, jadi cerita yang kedua ini baru aja terjadi beberapa hari lalu. Jadi beberapa hari lalu itu ada tamu gue, teman-teman gue dari Jogja yang datang ke sini. Sebenarnya dia stay di Bali tapi stay-nya di Ubud. Akhirnya dia main ke sini dan dia diam di sini tuh selama 3 hari 2 malam. Karena di rumah gue nggak ada tempat yang cukup buat menampung mereka. Akhirnya, asik menampung, udah kayak korban bencana alam aja ini. Pokoknya karena nggak ada tempat lagi, akhirnya gue putusin buat mereka nginep di sebuah hotel di daerah sini, pokoknya ya daerah sini. Nah, akhirnya nginep, mereka doang yang nginep, gue nggak ikut nginep, mereka doang yang nginep. Terus di sini ada kejadian-kejadian yang lumayan creepy ya, lumayan creepy. Itu gue nggak tahu sebenarnya gimana, tapi ya lumayan creepy. Kalian dengerin aja. Dia tuh nginep dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Juni. Benar-benar baru kemarin banget kejadiannya ya kan. Terus habis itu kita check-in tanggal 1 siang menjelang sore gitu. Terus habis itu di sana itu kan kita tanggal 1 cuma main-main di hotel doang, cari makan dan balik ke hotel lagi. Nah, pada malam harinya kita tuh kayak punya rencana pengen mandi ke jadi di hotel itu kayak ada taman bermainnya gitu, taman bermain air gitu. Kita berencana tanggal 2 Juninya besoknya pengen main ke sana. Terus pada akhirnya di sana pas sore harinya itu, maksud gue sore hari ya. Pas sore harinya tanggal 1 Juni sore hari, kita semua bertiga ngelihat, kita bertiga karena di sana kan bertiga, teman gue ini berdua dan gue sendiri. Bertiga ngelihat dengan mata, kepala, pundak, lutut, kaki kita sendiri. Di tempat bermain itu ada yang main ya. Gue mikirnya itu manusia, jadi ya wajar, cuma ngeliat doang. Oh, itu ada yang main berarti buka gitu. Kita pikirnya gitu. Terus singkat cerita, ini udah tanggal 2 Juni alias keesokan harinya. Itu gue nggak nginep ya, jadi gue kesana datang pagi-pagi hari. Habis itu kita langsung ke taman bermain tersebut. Nah, sampai di sana gue sama teman-teman gue bener-bener kaget banget karena kita masuk ke sana sekitar jam 8 pagi kalau nggak salah, jam 8 pagi. Tapi karena itu buka jam 9 pagi karena khusus penghuni hotel, jadi boleh datangnya berapa aja. Tengah malam ke sana juga boleh kalau lu punya nyali ya. Terus habis itu kita datang ke sana dan kaget banget karena kalian tahu kenapa? Karena taman bermain itu ternyata airnya keruh, kotor, lumutan, dan kayak nggak pernah dibersihin. Bener-bener kotor banget. Akhirnya temen gue yang satunya, dia yang paling besar, dia udah lebih dewasa daripada gue, dia ngedatengin tempat yang kemarin kita lihat ada orang main seluncur-seluncurannya. Dan you know what? Tempat itu, kolam berenangnya juga bener-bener lumutan, kotor banget. Kita langsung kaget, loh, terus yang kemarin seluncur-seluncuran siapa? Mikir juga kan jadinya. Yang kemarin itu kita lihat mereka berbanyak, anak kecil, ada yang agak besar juga. Mereka seluncur-seluncuran nyebur gitu. Kalau udah nyeluncur yang udah pasti masuk ke kolam kan. Ya kali ada orang nyebur ke kolam yang kotor. Kita aja kayak jijik anjir sama kayak kolam itu jijik gitu loh, kotor. Terus habis itu kita memutuskan untuk diam di kolam yang satunya aja. Di sana ada kolam yang agak bersih, lebih bersih daripada kolam yang lainnya gitu. Cuma di sana ada sedikit creepy moment sih ya di kolam yang agak bersih itu, karena beberapa bulan lalu atau mungkin beberapa bulan, bisa jadi beberapa bulan sih itu. Gue udah lupa kejadiannya kapan. Intinya beberapa bulan lalu di kolam itu pernah ada yang tenggelam dan meninggal. Dan sialnya itu gue baru inget ada kejadian itu di sana pada saat udah nyemplung. Jadi mereka udah nyemplung, gue masih duduk di pinggiran, terus ingat, iya
di kolam ini pernah ada kejadian itu. Kejadian itu di kolam ini, tepat di kolam ini. Jadi kayak ada anak kecil ngelam di sana sampai akhirnya meninggal di kolam itu. Dan kita mandi di kolam itu. Kalian merasakan kan bagaimana rasanya kita pada saat itu? Apalagi di tempat itu benar-benar sepi, nggak ada pegawai, nggak ada siapa. Walaupun pagi tapi sepi, cuma bertiga di sana. Itu pas itu gue lagi ngupload YouTube tuh di sana, ada di kalian konten yang baru kemarin aja. Gue lagi upload YouTube, baru mereka mandi. Gue langsung kayak oke, itu sialnya kita pada saat itu. Dan next, cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini masih terjadi di hotel yang sama dari cerita yang kedua. Nah, ini yang lumayan bahkan lebih serem daripada cerita yang kedua ya. Jadi gini, ini kejadiannya pada tanggal 2 Juni alias malam terakhir teman-teman gue ada di hotel itu. Jadi gue di sana sampai malam-malam banget, sekitar jam 10 baru pulang. Nah, di sana itu dari jam 8 malam sampai jam 10 gue nonton film hantu Thailand. Itu judulnya Ghost Lab. Pokoknya tentang laboratorium hantu gitu. Ntar gue bakal taruh di sini filmnya. Itu filmnya bagus banget BTW, tentang kayak penelitian dokter-dokter meneliti apakah hantu itu benar-benar ada. Mereka kayak membuktikan gitu. Recommended sih filmnya, kalian wajib banget nonton ini ya. Kenapa gue jadi rekomendasi film anjir? Jadi pokoknya oke, lanjut. Kita dari jam 8 sampai jam 10 nonton film itu di kamar hotel kita tentunya, bukan di kamar hotel orang lain ya kan. Terus habis itu kita nonton, lancar-lancar aja, tidak ada yang aneh. Kita matiin lampu, kusyuk banget tuh kita nontonnya ya, kusyuk banget. Terus habis itu gue duduk sama temen gue. Terus habis itu temen gue yang lagi satu yang agak dewasa itu duduk sendirian di kasurnya dia. Jadi kasurnya tuh kayak ada dua gitu. Gue di sini sama temen gue berdua, di sini sendiri yang agak besaran, temen gue yang agak besaran. Habis itu kita nonton film itu, film Thailand itu. Kita nonton awal tuh biasa-biasa aja sih, sampai ke kayaknya itu udah sampai durasi 1 jam, karena itu durasinya 2 jam. Gue udah nonton sampai yang ke durasi 1 jamnya. Tiba-tiba temen gue ini teleponnya bunyi. Ternyata ada telepon dari kenalan gue, kerabat gue yang ada di Ubud. Akhirnya kita video callan dulu kan sama kerabat gue itu. Nah, pas gue video callan dan filmnya itu masih nyala, kalau nggak salah filmnya di pause, itu ada suara kretek-kretek gitu loh, kayak kayu diinjak. Kalian tau gak sih kayu diinjak habis itu bunyi kretek-kretek gitu. Nah, gue nggak dengar karena gue lagi video callan. Pada akhirnya suara itu terus keras, dan temen gue yang agak besaran ini ngeliat. Aduh, gue kasih lihat deh ya. Ini gambar awalnya kayak gini, ini gambar selanjutnya kayak begini. Lepas, yes, itunya lepas. Yang warna coklat itu lepas, segede gaban gitu lepas. Gimana nggak takut gue? Itu lagi keadaan lagi nonton film hantu loh, lagi video callan, lagi nonton film hantu. Dan itu kayak itu serem banget filmnya, terus ditambah dengan nuansa yang ngeri-ngeri begini. Kalian bayangin aja tuh gimana, kita lagi nonton film hantu yang bener-bener serem banget ceritanya, dan lagi video callan sama kerabat gue yang ada di Ubud itu. Terus tiba-tiba itu lepas, dan ini keadaan udah malam hari udah gak ada sinar mentari lagi, udah sinar bulan aja gak masuk kali itu ya, cuma sinar lampu hotel doang. Itu udah gelap banget di luar, dan tiba-tiba ada kayak begitu. Kita langsung kayak pelan-pelan lari, bukan lari, jalan. Yuk keluar yuk, pelan-pelan. Gue sambil kayak masih sok santai aja sama kerabat gue itu ngobrol. Besok keluar hotel langsung ke resepsionis. Terus kita tanya ini tuh kenapa bisa kayak begitu. Akhirnya satpam atau siapa itu disuruh masuk, abis itu langsung dilepas kayunya. Ya kalian bayangin aja cuy, malam-malam nonton film hantu, bukan film Barbie ya. Kalau film Barbie mungkin gue biasa aja, film hantu. Terus abis itu tiba-tiba kreak lepas. Kalian bayangin itu, aduh, itu merinding banget. Gue sama teman-teman gue nggak akan pernah ngelupain kejadian itu lagi. Tapi mungkin itu karena operasional tempatnya yang udah nggak pernah diurus atau gimana. Mungkin ya karena pandemi kan nggak ada pemasukan buat operasional hotel. Jadi ya mungkin ya karena sudah lapuk atau gimana, jadinya lepas. Jadi itu kayak lebih ke creepy, serem, dan gue nggak bisa membuktikan apakah itu perilaku atau hal yang dikarenakan hal-hal tak kasat mata atau emang karena kejadian teknis aja, kesalahan teknis, kesalahan operasional hotelnya aja. Gue nggak tahu, intinya itu benar-benar creepy banget. Oke guys, jadi itu ya cerita untuk video kali ini. Semoga kalian enjoy sama cerita gue, dan next gue bakal ceritain cerita-cerita lainnya lagi, masih banyak. Apalagi cerita-cerita dari kalian itu pesan di email gue itu sampai kayak ribuan gitu yang nge-email cerita-cerita dari kalian. Itu mantap banget sih. Pokoknya buat kalian semua yang pengen cerita horornya diceritain di YouTube, kalian bisa banget langsung ceritainnya ke sini, ke email ya, karena sekarang nggak nerima di WA lagi. Pokoknya itu yang dari gue untuk cerita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan di sini jangan sampai lupa buat tekan tombol subscribe-nya. Sumpah gue grogi banget anjir cerita ini karena kayak baru kemarin gitu kejadiannya. Oke, fokus. Gitu aja dari gue. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga follow akun sosial media gue, oke? Pencet link di bawah. Ini creepy banget. Bye guys. Selamat malam Jumat.